Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan soal Ade Armando ya, yang kasus sekarang ini. Jadi memang Ade Armando ini tokoh ya, kalau disebut tokoh-tokoh, kalau disebut juga sampah ya sampah juga, orang menyebutnya macam-macam lah sebutannya, bahwa dia itu orang yang kontroversial ya. Dalam konteks keagamaan tuh banyak sekali hal-hal yang peka terhadap umat ya. Pernah dia bilang bahwa katanya Allah bukan orang Arab gitu kan. Ketika dia itu mengatakan begitu, itu rame disebutkan sebagai penodaan agama. Dia sebut juga pernah ada lagi di yang momen lain bahwa hadis tidak suci, yang suci hanya Quran. Dia melecehkan hadis. Padahal dalam Islam itu adalah hadis dan Al-Quran satu paket. Itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hadis itu ucapan, perbuatan, pembiaran atau penyikapan dengan diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suci itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa hadis tidak suci, wah, timbullah reaksi publik umat Islam. Pernah dia diadukan begitu kan. Kemudian dia juga pernah waktu demo ya di DPR ya kalau nggak salah ya, itu demo mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, disitulah kemudian dia diprosotkan ya gitu kan, ditelanjangi gitu kan, itu memalukan. Memang perilakunya sering memalukan gitu. Perilaku yang memalukan itu akhirnya dibuktikan dengan visualisasi oleh Allah, ditunjukkan tanda kutip ya kemaluannya gitu, masih ditutup ya di celana dalam gitu kan, tapi itu juga memalukan, auratnya ditunjukkan kan gitu. Tuh ada Armando tuh. Kemudian kemarin soal JK ya, soal JK kemudian dia motong-motong pidato JK itu melanggar undang ITE, akhirnya dilaporkan Ade Armando dengan Grace ya, orang PSI, yang akhirnya sampai kepada keputusan terakhir dia dikeluarkan dari PSI gitu. Saya kira akhirnya yang terlihat oleh kita kan uring-uringan, bahkan ngancem-ngancem ke PSI kan, saya akan bikin apa ribut di luar apa gitu ya, pokoknya PSI ini akan dilawan. Tapi kan kita nggak percaya Pak bahwa ada Armando itu konsisten. Kan selama ini juga dia nggak pernah konsisten gitu. Jadi ada Armando itu identik dengan inkonsistensi gitu, ambivalen. Boleh disebut juga munafik juga gitu kan dalam bahasa agama mah gitu. Oleh karenanya kita tidak percaya bahwa dia akan menyerang PSI. Mungkin saja itu manuver-manuver saja gitu kan, untuk nanti ditarik lagi gitu kan ke PSI. Karena dia merasa bahwa dikeluarkan oleh PSI itu branding gitu kan, brandingnya PSI ya, membuat citra PSI bagus. Sebenarnya Armando sesuai dengan apa yang telah dilakukan ormas Islam terkaitan 40 ormas Islam terkait dengan pemotongan apa itu ya pidatonya JK, dan JK itu termasuk tokoh juga gitu kan dalam konteks agama, maka lah. Dan juga catat buat pihak kepolisian, jangan sampai Ade Armando ini kebal hukum ya, keluar lagi nggak pernah dihukum gitu kan, karena memang mungkin tadi dekat dengan Jokowi awalnya gitu kan, sekarang juga bisa menjilat-jilat pada kekuasaan. Saya kira orang-orang seperti begini ini kalau sudah diadukan, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, kepolisian harus menindak gitu, karena dia punya rekam jejak yang buruk gitu dalam konteks kemasyarakatan, keumatan gitu kan. Oleh karena itu harus diberi pelajaran. Ade Armando harus dipenjara gitu kan, supaya ada efek jerak bagi orang-orang yang lain juga untuk tidak melakukan langkah-langkah yang kontroversial gitu kan. Dengan seenaknya saja dia merasa bahwa semuanya aman, semuanya tidak akan bisa menindak, semuanya tidak ada sanksi baginya gitu kan, semua bisa diatur. Wah, kalau begini itu bagian dari model-model mafia dong gitu kan, yang bisa mengatur segala-galanya sampai kekuasaan pun diaturnya. Nah, oleh karena itu mari kita buktikan, kita desak pihak kepolisian saat inilah gitu kan, Ade Armando harus diproses hukum dan dihukum supaya ada efek jerak, tidak lagi ada manusia-manusia yang membuat gaduh dan merusak tatanan kemasyarakatan, keagamaan, kebangsaan, kenegaraan.
Ade Armando adalah boleh dikualifikasikan nantinya kalau sudah sampai dihukum dengan catatan begitu, dia model sampah masyarakat gitu ya, harus dibersihkan bangsa ini dari perilaku kontroversial yang seenaknya saja. Tidak boleh ada negara ini diotak-atik oleh perilaku yang seenaknya saja, seenak udel begitu, maka rusak. Buat apa kita punya ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, kalau misalnya orang-orang yang seperti ini dibiarkan, bahkan tidak pernah dihukum, tidak tersentuh oleh hukum. Jadi oleh karena itu kita tetap mendukung dari proses-proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman 40 ormas Islam yang telah melaporkan Ade Armando untuk pelanggaran hukumnya. Jadi nggak ada alasan untuk melepas Ade Armando. Ade Armando saat ini harus dihukum sebagai bukti dan membuat efek jerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tahun 2017 mengenai ada putusan pengadilan Jakarta Selatan itu peradilannya ditolak. Peradilan apa itu? Peradilan Ade Armando. Ya penghinaan ditangguh, penghinaan. Nah itu peradilan ditolak, peradilan tentang SP3-nya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, tapi sampai dengan saat ini, pihak kepolisian belum menindaklanjuti. Ya banyak kasus ya gitu kan yang SP3 tuh ataupun pra-peradilan yang dikabulkan itu kan misalnya itu tidak dijalankan atau pra-peradilan yang ditolak tidak dilaksanakan gitu kan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu menjadi introspeksi loh gitu, makanya oke lah itu masa lalu gitu kan. Kalau kita kembali lagi masa lalu, sekarang aja masa kini. Yang masa kininya adalah Ade Armando diadukan gitu kan, dan tidak ada pra-peradilan sekarang gitu kan, dia harus diproses. Nah kesempatan baik pihak kepolisian untuk bertobat atas dosa masa lalu gitu kan. Artinya dalam konteks ini Ade Armando itu masih dalam status tersangka pada tahun 2015. Iya, artinya sama saya sekarang kan dilaporkan kan belum proses nih, tapi sebentar lagi juga akan tersangka gitu kan, harus jadi tersangka itu. Karena tidak ada alasan yang terbalik gitu kan untuk melepaskannya. Ya tersangka dan proses berlanjut. Sudahlah, vonis saja sekarang gitu kan, proses saja kemudian sampai vonis gitu, maka orang akan memaklumi yang lalu termasuk tadi pra-peradilan ditolak tapi nggak ditindaklanjuti misalnya kan, tidak diteruskan. Itu sering ada kasus-kasus banyak kok yang sudah tersangka saja tidak dilanjutkan, banyak itu di kepolisian kan banyak ya, yang inkrah saja tidak dijalankan, kasus si Sylvester kan. Inilah masalah hukum kita. Jadi oleh karena itu pembuktian bahwa kita itu mau melakukan pembersihan hukum dan mau mengembalikan kedaulatan hukum di negeri ini, baik Ade Armando saya gitu kan, buktikan cara proses sekarang atas kesalahan yang banyak sekali gitu. Tidak lepas juga ikan besar bagi PSI. Ini sebenarnya strategi saja PSI melepaskan Ade Armando gitu kan, supaya dia tidak terlibat. Walaupun sangat sulit melepaskan diri, Ade Armando adalah tokoh PSI yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan PSI itu sendiri. Polisi harus membuktikan ya bahwa semua sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan penegak hukum. Oh iya, jadi Armando itu bukan siapa-siapa, gitu kan. Kalau misalnya dia sampai bisa ditegakkan hukum dengan baik, dia akan terbaca sebagai memang sampah di masyarakat ini, gitu. Kalau menurut saya, jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang suci, yang hebat, tokoh yang tidak tersentuh hukum. Saya kira ini waktunya, gitu kan. Berkali-kali itu Ade Armando itu diadukan ke polisi, dilaporkan ke polisi atas berbagai delik-delik yang ada, tapi tidak pernah dia dihukum. Maka kesempatan sekarang lah gitu kan,
untuk membuktikan bahwa rezim ini tidak pandang bulu, gitu kan, tidak ada perbedaan, semua sama di depan hukum, gitu kan. Ini yang penting catatannya. Saya kira setuju sekali itu.